Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang pastinya sangat menarik. Pak, jangan sering-sering bahas robot trading dong. Bahas yang lain. Robot trading sebentar lagi sudah mau selesai. Jadi ini saya bantu menyelesaikan gitu ya. Jadi kalau Anda mau tonton silakan. Juga nggak apa-apa gitu ya. Oke. Apa sih yang saya mau bahas mengenai robot tradingnya? Yaitu ada dua asosiasi penjualan langsung lah saya sebut saja ya. Yang satu namanya APLI atau singkatnya APLI gitu orang singkatnya sebutnya, atau lagi AP2LI. Jadi ada dua asosiasi yang menaungi perusahaan-perusahaan penjualan langsung di Indonesia. Minggu lalu APLI dalam acara rapat dengar pendapat dengan siapa ya? Komisi 6 kalau saya tidak salah ya. Bentar saya lihat dulu ya. Betul, Komisi 6. Di dalam acara dengar pendapat dengan Komisi 6, saya nggak tahu ya alasannya kenapa APLI diundang dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR RI. Atau karena mungkin APLI adalah asosiasi tertua dari penjualan langsung. Setelah itu baru ada AP2LI. Nah, di situ saya sempat lihat sekilas lah. Saya lagi cari lagi, belum ketemu videonya, tapi ada, pasti ada. Anda bisa carilah ya, rapat dengar pendapat Komisi 6 dengan APLI. Di dalam video itu saya dengar sekilas begini. APLI itu mengeluhkan keberadaan para robot trading yang ngakunya ada izinnya lengkap gitu ya, tapi ternyata bodong, kira-kira begitu ya. Karena robot-robot trading inilah, maka perusahaan-perusahaan multi-level marketing yang benar gitu ya, sebut saja, jadi terpukul karena orang menganggap MLM itu nggak lain dari samalah tipu-nipu seperti robot trading. MLM ada juga sih yang tipu menipu, terus terang saja ada. Tapi ada juga MLM yang benar-benar MLM ya, yang barangnya bermanfaat, bisa dibeli ulang gitu ya. Kalau robot trading, mana Anda beli robot ulang lagi, beli ulang, kan enggak gitu ya. Nah itulah kira-kira gampangnya membedakan multi level marketing dengan yang tadi robot tapi berbalut MLM. Ya, MLM yang benar itu barangnya bisa dibeli lagi, beli lagi. Misalnya apa? Alat-alat kecantikan, sabun, pasta gigi dan lain-lain. Oke. Nah, di situ perwakilan dari APLI mengeluhkan bisnis MLM jadi terpukul gara-gara ya robot-robot trading ini yang beroperasi secara MLM, kira-kira gitu, ya. Nah, di situ nanti kita lihat di berita ini. Seakan-akan perwakilan dari perwakilan dari APLI itu menjelaskan bahwa anggota AP2LI 90%-nya merupakan perusahaan yang menjalankan bisnis robot trading. APLI dan AP2LI adalah dua asosiasi yang bersaing gitu ya. Jadi tentu saja AP2LI meradang ketika APLI dalam rapat dengar pendapatnya itu mengatakan 90% anggota AP2LI ya adalah perusahaan yang menjalankan bisnis robot trading gitu ya. Tentu AP2LI meradang. Oke lah, kita lihat aja beritanya ya. Daripada saya ngomong-ngomong tapi nggak ada dasar kata orang. Ya kita lihat aja beritanya. Kita lihat di sini rri.co.id. Ada lagi lah dari sumber lain tapi saya ngambil yang rri.co.id. Di sini dikatakan AP2LI memberhentikan keanggotaan 4 perusahaan aplikasi robot trading. Sekali lagi ya, AP2LI memberhentikan keanggotaan 4 perusahaan robot
perusahaan aplikasi robot trading. Selama ini mereka yang menawarkan robot trading selalu bilang, robot trading kami dapat izin dari AP2LI. Ada juga satu robot trading, nanti saya bahas ya, juga anggota APLI sebenarnya, yaitu ATG. Siapa itu? PT Pansaka, nanti saya bahas. Nah, tapi kebanyakan orang, mau itu ATG yang anggota APLI atau APLI, maupun yang lain-lain yang anggota AP2LI, selalu bilang, keanggotaan mereka di APLI atau AP2LI adalah izin. Ini kan bodoh gitu ya. Padahal itu cuman keanggotaan. Izin itu surat izin SIUPL, surat izin usaha penjualan langsung dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Itu izin. Tapi itu pun tidak bisa dipakai untuk melakukan penjualan robot trading yang memang dilarang oleh Bapepti, karena Bapepti ya ada aturannya bahwa produk-produk yang berhubungan dengan produk berjangka komoditi dilarang dipasarkan dengan sistem penjualan langsung atau berjenjang. Jadi kalaupun dia dapat izin dari Kemendak SIUPL, tidak berarti dia legal menjual robot trading secara berjenjang, kira-kira begitu. Apalagi cuman jadi anggota APLI atau AP2LI, itu cuman asosiasi, bukan pemberi izin. Oke? Nah, di sini kalau kita lihat ini berita beberapa hari yang lalu, di fotonya di sini disebut Wakil Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia AP2LI, Ilyas Indra. Oke? Ya. APLI memberhentikan keanggotaan 4 perusahaan aplikasi robot trading. Nah, di sini dikatakan Wakil Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penjual Langsung Indonesia AP2LI, Ilyas Indra, menegaskan pihaknya memberhentikan 4 perusahaan aplikasi robot trading dalam keanggotaan AP2LI. Pertanyaannya, kenapa baru sekarang ya diberhentikan? Kalau saya yang jadi Wakil Ketua AP2LI, saya sudah sejak lama tahu ini DNA Pro, Ponzi. Masa anggota AP2LI Ponzi? Kan lucu dong. Setahu saya, baik APLI atau AP2LI, itu salah satu tujuannya adalah memberantas gitu money game Ponzi dalam bentuk MLM atau apapun. Tapi bingung ya kenapa DNA Pro bisa jadi anggota AP2LI tanpa AP2LI tahu ini adalah money game. Apakah dibohongin? Ya saya nggak tahu lah ya. Kemudian apalagi yang anggota AP2LI? Net 89. Apalagi Fahrenheit. Atau lagi mungkin Viral Blast. Ada 5 kan, saya nggak tahu nih ya. Nah, tapi yang APLI juga kecolongan. Ada PT Pansaka. PT Pansaka awalnya benar ini perusahaan MLM, jual produk-produk kecantikan. Nah, kemudian dibeli oleh ATG, Auto Trade Gold, diselipin robot di dalamnya. Tapi tetap saja APLI tidak memberhentikan AP2LI. Bahkan sampai sekarang masih itu Pansaka. Nah, nggak tahu lah ya, kecuali kalau sudah diberhentikan. Setahu saya masih. Bahkan Direktur Utama Pansaka menjadi salah satu pengurus di APLI atau APLI. Boleh dicek. Oke? Balik lagi sini ya. AP2LI memberhentikan 4 perusahaan aplikasi robot trading dalam keanggotaan AP2LI. Sedangkan 1 perusahaan aplikasi robot trading telah mengundurkan diri dari asosiasi yang dipimpinnya. Nggak tahu, nggak disebut namanya sini ya. Adapun yang bergerak di aplikasi robot trading hanya 5 perusahaan. Nah, jadi katanya hanya ada 5 nih yang anggota AP2LI. Atau cuma 3% gitu dari seluruh anggotanya. Di mana 1 perusahaan sudah mengundurkan diri dan 4 diberhentikan. Katanya kepada wartawan hari Senin tanggal 23 Maret. Ya. Awal minggu ini. Ya, 23 Maret. Dengan demikian, kata Ilyas, tidak ada lagi perusahaan yang bergabung di organisasi AP2LI menggunakan aplikasi robot trading. Ya, catat sudah tidak ada katanya ya. Yang memastikan anggota perusahaan yang tergabung dalam AP2LI adalah 178 perusahaan yang semuanya
memiliki surat izin penjualan langsung dan juga produk dengan berbagai jenis baik suplemen, pertanian, kecantikan, atau kesehatan. Kemudian disampaikan lagi bahwa kepada publik bahwa tidak ada di AP2LI perusahaan yang menggunakan aplikasi robot trading seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, APLI, Inah Rahman. Setahu saya, Inah Rahman juga bermasalah. Ya, Anda bisa cek lah. Saya nggak mau sebut lah masalahnya. Tapi dia sebagai Sekjen APLI. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 6 DPR RI bahwa anggota AP2LI ini katanya nih ya, saya nggak dengar bagian ini, 90% merupakan perusahaan yang menjalankan bisnis robot trading. Ini blunder. Berarti Inah Rahmat ini tidak melakukan check and recheck sehingga dia bilang 90% merupakan perusahaan yang menjalankan bisnis robot trading. Padahal tidak 90%, cuma 3. Tapi ada, betul ya. Untuk itu, kata Ilyas, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia atau APLI harus meminta maaf atas pernyataan tidak benar dari sekjennya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR. Mereka harus minta maaf atas pernyataan yang tidak benar, apalagi disampaikan di DPR, tegasnya. Ya, saya bisa ngerti gitu, sehingga AP2LI meradang. Karena ini kan mereka bersaing dong, dua asosiasi ini. Seakan-akan di AP2LI itulah kumpulan para perusahaan-perusahaan yang menjalankan robot trading, 90% lagi katanya ya. Padahal cuma 5 gitu, yang satu pun berhenti sendiri. Nah, berkaitan dengan pernyataan Sekjen APLI, Ilyas melanjutkan bahwa ada 2 hal yang menjadi pokok persoalan atas pernyataan tersebut. Pertama, bahwa pernyataan dalam rapat dengar pendapat anggota perusahaan APLI di mana dikatakan 90%-nya adalah bergerak di bidang aplikasi robot trading adalah tidak benar. Ya benar lah, nggak benar. Bukan 90%, nggak tahu nih kok bisa ngomong 90% ya. Tentu hal ini menjadi kebohongan atau penyebaran informasi palsu. Kedua, pernyataan tersebut terekam dan menyebar di berbagai media sosial. Tentu ini menjadi berita hoax dan pencemaran nama baik AP2LI, tandasnya. Ilyas kembali menegaskan atas kejadian tersebut, pihaknya meminta AP2LI atau APLI segera menyampaikan permohonan maaf kepada AP2LI. Karena ini menyangkut nama baik organisasi dan kami akan melakukan langkah-langkah hukum untuk persoalan ini. Ya masuk akal sih menurut saya, kalau saya juga di AP2LI saya akan tuntut yang namanya APLI. Apalagi di dalam APLI juga ada perusahaan robot trading yaitu ATG. Saya nggak tahu ya, mereka tahu nggak? Pasti tahu lah. Orang mereka melakukan apa itu? Seperti seminar di Ritz-Carlton sebagai penyelenggaranya yaitu APLI. Ya beberapa talkshow juga disponsori oleh Pansaka atau ATG. Mereka tahu lah Pansaka atau ATG ini bukan sekedar jualan produk ini. Utamanya sekarang malah robot ATG. Saya bingung kalau APLI nggak tahu. Jadi APLI juga harusnya waktu rapat dengar pendapat juga harusnya bilang juga loh, kita juga ada Pak, tapi cuma 1, gitu dong. Tapi dia menuduh malah 90%, padahal juga nggak benar. Ada di AP2LI tapi nggak 90% lah. Yang mana di APLI pun ada, yaitu ATG. Nah, seperti diberitakan, banyak anggota masyarakat tertipu hingga triliunan rupiah dengan perusahaan berkedok investasi dengan menggunakan aplikasi robot trading seperti Fahrenheit. Ya bukan Fahrenheit aja sih ya, ada lagi DNA Pro, ya ATG itu sendiri, anggota APLI ya. Apalagi Net89, Viral Blast, EvoTrade, dan lain-lain. Oke? Jadi poinnya adalah baik APLI atau AP2LI punya anggota, walaupun sekarang AP2LI bilang sudah bersih. Yang satu mengundurkan diri, yang 4 diberhentikan. Berarti dengan kata lain mereka mengklaim, kami di AP2LI sudah tidak ada lagi perusahaan robot trading. Kira-kira begitu, ya kan? Bahasanya kan gini. Secara tidak langsung, APLI kan tahu dia punya anggota, yaitu Pansaka yang jual robot trading ATG. Sekarang pertanyaannya, APLI berani nggak memberhentikan ATG? Saya angkat topi kepada AP2LI yang meskipun menurut saya terlambat, harusnya sejak dari dulu dihentikan. Yang 4 itu dihentikan, yang 1 kan mengundurkan diri katanya. Tapi kalau begitu,
bagus dong AP2LI. Berani memberhentikan. Sekarang tinggal tantangannya kepada APLI. Berani nggak memberhentikan ATG atau Pansaka? Nah, ini yang ditunggu. Kalau sampai APLI tidak memberhentikan ATG atau Pansaka, waduh. Malah yang selama ini orang bilang APLI itu tanda kutip ya, orang yang sering ngomong di luar, lebih begini daripada AP2LI. Ini kata orang ya, bukan kata saya. Ngomong-ngomong di luar gitu. Harusnya dijaga dong kalau memang itu benar. Kalau memang benar APLI itu lebih bagus gitu daripada AP2LI. Itu kata orang-orang di luar gitu ya. Kalau memang itu benar ya dia harus berani memberhentikan Pansaka atau ATG dari APLI. Kalau APLI tidak kunjung mengeluarkan Pansaka atau ATG yang juga sedang bermasalah, ya dengar pendapat dengan apa ya? Dengan Komisi 6 DPR jadi lucu, padahal dia sendiri punya anggota perusahaan penjual robot trading. Oke? Jadi tegas saja menurut saya, masukan saya kepada APLI, hentikan itu atau keluarkan yang namanya Pansaka atau ATG dari APLI. Ya. Kalau APLI tidak berani mengeluarkan Pansaka atau ATG, ya ada something wrong menurut saya. Oke? Jadi marilah bersih-bersih gitu. Jadi bukan hanya perusahaan robot trading aja yang harus dikeluarkan dari APLI atau AP2LI. Perusahaan-perusahaan MLM yang nggak jelas juga. Oke? Jadi demikian saja bahasan saya mengenai keseruan dari APLI dan AP2LI, khususnya di pusaran robot-robot trading money game yang bertumbangan. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.